ya. Mas Kristo Belum. semoga yang maksudnya semoga Kristo Mas Kristo mualaf. Habis gini kita syahadatkan, insya iya Allah ya. semoga Jangan Mas nunggu Kristonya nanti. ya semoga Mas Kristonya juga bisa segera mualaf ya. Tapi di sini mungkin di luaran sana teman-teman yang masuk Islam tapi ngerasa aku nggak bisa terus jadinya nggak mau belajar. Jangan. Jadi gini, yang penting kita itu bisa menghadirkan Al-Quran di dalam diri kita. Nah, kalau aku sendiri nih belum bisa baca Al-Quran, tapi punya keinginan untuk bisa menghadirkan Al-Quran dalam diri aku. Jadi kita ya gimana caranya gitu. Nah, ini aja aku alhamdulillah sudah hafal beberapa surat ya, walaupun gak banyak gitu, tapi alhamdulillah Allah permudah itu gitu loh. Jadi aku hafalin, caranya aku dengerin terus alhamdulillah hafal, dan itu alhamdulillah bisa aku terapkan gitu. Jadi setiap hari walaupun suratnya belum banyak ya, nggak kayak teman-teman yang udah lancar baca Al-Quran, tapi kita juga bisa tahu gitu isi Al-Quran. Dan jangan lupa juga yang paling penting, selain kita bisa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tapi kita juga harus tahu maknanya apa sih yang Allah sampaikan itu melalui Al-Quran gitu. Jadi itu yang terpenting juga, dan nanti penerapannya kita sebagai umat muslim kita bisa tunjukkan, oh ternyata Allah itu menyuruh kita seperti ini, ternyata melalui Al-Quran yang ada di dalam diri kita, kita itu jadi pribadi yang jauh lebih baik dibanding kita yang dulu gitu. Insya Allah seperti itu. Jadi sebenarnya jangan takut tentang Al-Quran itu bukan bahasaku, bahasa Arab gitu ya. Insya Allah Allah akan mampukan, karena apapun yang Allah berikan untuk kita, berarti itu pasti Allah juga tahu kok, oh berarti ini makhluk ciptaannya ini pasti mampu gitu, pasti Allah sudah kasih kemampuan itu. Nah semoga sih Mas Kristo ini kalau memang sudah yakin kebenaran ada di Iya. dalam Islam, Ada semoga lekas syahadat gitu deh. Iya, mau disadatkan sama siapa nih? Sama evangelis atau sama Moreh saya, Moreh Reski. Tapi yang lebih Abdul Moreh Reski. Karena ini sudah yakin, ngapain juga kalau sudah yakin nggak bersahadat. Biar selamat bang, masuk surga kita nanti, insya Allah ya. Surga kita. Iya bang, tapi Iya, mau dibimbing sama siapa? Mau bentar, bentar. dibimbing sama Moreh Reski? Hah? Kalau sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla muhammadar rasulullah, saya juga bisa gitu bang. Maksudnya Nah, terus? apakah dengan saya mengucapkan itu sendiri, apakah saya sudah fix bang untuk memeluk agama? Saya jelasin dulu biar gak salah paham Bang Kris ya. Ya. Di dalam Islam itu yang paling penting itu pertama di hati. Ada dua yang penting. Yang pertama di hati dulu, gitu loh. Karena yang mengucapkan syahadat asal ucap doang juga gitu kan, tapi di hatinya nggak iman, ya ada juga yang kayak gitu. Nah jadi kalau dalam Islam itu yang penting di hati dulu. Ketika di hati sudah, declare itu wajib dilisankan, dan seminimalnya disaksikan oleh 2-3 saksi yang muslim untuk declare tadi, gitu loh. Seperti itu. Baik. Gitu Ya, Bang Kristo. Lalu, nah terkait soal mempelajari Al-Quran ya, kebetulan Mas Nandar dan saya ini satu yayasan kita, dari namanya Yayasan Lentera Rohani Indonesia, seperti itu. Nah ini juga ada orang LRI juga ya, Ustadz Wafi Raja Media. Nah kalau Mas Kristo ya mau mempelajari tentang Al-Quran secara komprehensif, kita punya banyak guru di dalam LRI. Salah satunya ada Ustadz Wafi di sini. Bisa juga nanti dihandle sama saya sendiri juga bisa. Bisa juga dihandle sama Ustadz Malik namanya di dalamnya, Ustadz Abdul Malik Yusfran. Dan saya bisa pastikan asalkan Mas Krisnya ini serius belajarnya, kurang dari 2 bulan antum udah bisa belajar, udah bisa baca Al-Quran, walaupun mungkin masih belepotan ya panjang pendeknya gitu, tapi intinya antum sudah bisa membaca. Ini di bawah saya nih yang pakai kemeja hitam, ini berkompeten untuk ngajarin itu, gitu loh. Dan juga ya, dan beliau juga ini ketua kajian ya, ketua divisi kajian di Lentera Rohani Institute atau Lentera Rohani Indonesia. Itu nanti bisa dibimbing sama kita secara virtual boleh. Kalau mau langsung boleh, secara virtual juga boleh.
Seperti itu Mas Boleh. Kris. Di Iya. Kalau di marketing kan juga ada, More. Bagian marketing LRI, seger-seger dan Herdi itu. Oh jangan, jangan. Kacau balau nanti. Kacau balau nanti kalau itu jadi marketing. Seperti itu. Lalu selain dari lima rukun Islam itu sendiri, adakah kewajiban lain, Bang? Ya kewajiban lain ya. Satu istiqomah itu yang paling terakhirnya, yakni istiqomah. Istiqomah itu ketika kita sudah masuk Islam ya, jangan sampai keluar lagi, itu yang jadi masalah. Baik, Bang. Itu. Gitu Udah sih. sunat? Udah sunat belum, Bang Kris? Saya sudah, Bang. beliau belum masuk Islam, More. Belum masuk Islam, belum syahadat. Makanya sudah yakin terhadap Islam tapi belum syahadat. Oh. Daripada menunda-nunda masuk Enggak, syahadat. soalnya Gimana? soalnya Silakan. ada juga sih yang Kristen juga yang sunat gitu loh. Udah sunat sebelumnya ini bahas Kristo. Alhamdulillah, Bang, udah, Bang. Kalau udah ya udah aman Aman ya. gitu. Tinggal syahadat, belajar sholat, ya. Belajar wudhu dulu, sholat. Nah, jadi kalau misalkan mau syahadah malam ini bersyahadah, disaksikan secara declare ya oleh yang Muslim gitu kan. Nah, Mas Kristo udah sah sebagai Islam, sebagai seorang Muslim. Nah, tinggal jalan satu-satunya. Kalau saya mensyahadahkan mu'alaf, yang saya pesankan itu bukan langsung ambil wudhu untuk sholat, enggak, tapi mandi junub dulu. Karena kita nggak tahu Mas Kris punya hadas apa enggak, gitu loh. Jadi saran saya mandi junub. Iya. Nanti saya kasih tahu doanya. Bisa DM saya atau enggak bisa DM Ustadz Wafi atau DM Mas Nandar. Mandi junub dulu, lalu belajar wudhu, setelah itu baru sholat. Seperti itu. Ayo Mas Kristo, jangan nunda kebaikan loh. Kita nggak tahu loh umur kita sampai kapan. Ya, tadi Kalau seperti sudah itu, yakin Bang. ya ngapain Apakah Iya. dengan mengucapkan kalau di beberapa video yang saya tonton kan, misalkan dipimpin atau diikuti dengan si mualafnya tersebut ketika ustadz atau kiai mengucapkan asyhadu. Nah, makanya tadi saya bilang, apakah saat saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla muhammadar rasulullah, ketika saya mengucapkan itu sendiri, apakah saya juga sudah fix untuk memeluk sebuah agama Islam ini? Gini, Silakan Ustaz Wafi. izin More, Ustadz Siap. gue, Gus Silakan, Yonatan silakan, sama Ustadz. ada Mas More sini ternyata. Mbak Natalia. Ada di atas. Diam aja. Bang Pores diam aja, nggak tahu kemana orangnya. Jadi Silakan. syaratnya itu masuk Islam, Mas Kristo, syaratnya itu adalah beriman. Iman itu apa? Iman adalah tasdiqu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fi'lin wa qaulin. Artinya membenarkan, memang meyakini benar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, salah satunya syahadat, dan pekerjaan. Begitu. Jadi kalau jenengan hanya membaca syahadat tapi tidak membenarkan semua ajaran Islam, maka Anda belum bisa dikatakan Islam. Atau Anda tidak mengucapkan syahadat tapi Anda membela Islam, nah itu tinggal sedikit lagi. Seperti itu. Jadi dengan pekerjaan dan ucapan, intinya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, sebagai nabi terakhir. Surah Al-Ahzab, ya. Gitu, Mas Kristo. Kalau cuma ngucapin tapi Anda tidak membenarkan, belum. Gitu, Mas Kristo. Apakah secara virtual ini dianggap sah atau harus secara langsung? Maksudnya? Silakan. Sah. Apakah Nggak dengar, apakah ya? syahadat virtual itu sah katanya Ustaz? Apakah syahadat virtual itu sah? Sah. Yang tidak sah itu
akad nikah secara virtual itu nanti anaknya di-download nanti itu. Izin Ustaz Wafi, saya nambahkan lagi. Jadi gini ya, sejatinya yang namanya syahadah dideklarkan di lisan itu sebagai disaksikan, agar disaksikan oleh umat muslim. Esensinya itu, fundamentalnya gitu loh. Nah, terlepas dari virtual tidak virtual, yang penting disaksikan, adanya saksi gitu loh. Makanya itu bisa dikategorikan sah. Tapi balik lagi, seperti yang tadi saya bilang di awal, iman nggak kita di hatinya dengan syahadat itu? Yakni mengimani bahwa tiada Tuhan atau tiada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak iman itu, mau kita declare 1 juta kali pun ya belum jadi seorang muslim. Seperti itu. Gitu Mas Kristo. Itu, Afwan, Mas ini Rizal, aku gimana? ketinggalan. Memang mau ini ada tertarik untuk masuk Islam, Kristo Yonatan ini? Iya, jadi beliau suka lihat perdebatan kita, ya kan, dibandingkan dengan Kristen, gini-gini kok kayak hatinya kok condong ke Islam gitu dari Katolik. Bang Kristo ini dari Katolik, Bang Kores. Masa Karena gitu ya? sering lihat Bener juga. tuh, Kristro. Iya, karena sering. Kristro. Coba tanya langsung, Bang Kristo, gimana kok bisa ini ke Islam? Kenapa? Karena sering perdebatan atau gimana? Silakan jawab, Bang Kristo. Bukan, kalau misalkan tertarik dengan muslim itu sendiri pun sebenarnya sudah dari lama, Bang. Waktu pas ada suatu kejadian, ini bukan, saya lupa, tapi ini bukan gempa di Jawa Barat ya. Waktu itu salah, teman-teman dari Kristen tuh salah mengartikan kalau gempa Jawa Barat. Jadi waktu pas di tahun 2022 di awal tahun, waktu itu ada gempa. Terus tapi itu posisinya bukan gempa Jawa Barat, tapi ini di awal tahun di 2022. Nah, waktu itu kita di lantai 3, terus teman-teman muslim lagi pada sholat nih, Nah, terus kita semua pada lari-lari semua, Bang. Kita semua pada lari-lari semua, pada teriak gempa, tapi mereka yang yang sholat saat itu, mereka semua dari 6 orang atau 10 orang yang lagi sholat itu nggak ada satu orang pun untuk lari. Allah. Untuk lari. Nah, terus saya berpikir ada apa dengan sejadah ini sampai mereka pun nggak goyang sama sekali, Bang. Maksudnya nggak panik sama sekali kayak gitu. Terus makanya dari situ saya coba tanya-tanya segala macamnya itu, sampai akhirnya saya mulai dekat sama mereka. Terus saya bergaul juga dengan teman-teman muslim, sampai akhirnya teman-teman muslim bilang, waktu itu ada acara haul, Bang, terus dia bilang itu di makam Aba Uci. Terus dia bilang, nih lu kalau misalkan pengen tahu, nanti lu ikut gua ke 7 tempat peziarahan. Nah, waktu pas awal sebelum kita berangkat, nanti ucap syahadatnya di yang ke-7 itu ya, dia bilang gitu. Oh, siap. Dari awal kita berangkat, saya sudah sepakat untuk itu. Tapi waktu pas ke tempat ke-7, tempat terakhir itu, teman saya yang satu bilang, coba sebelum kita turun, lu pikir-pikir dulu. Ya udah, habis itu saya ngerokok segala macem. Terus teman yang satu lagi bilang ke teman saya, dia bilang, ini kita termasuk maksa si Kristo nggak sih segala macam. Akhirnya mereka debat segala macam, sampai berantem adu mulut, sampai akhirnya saya nggak jadi untuk turun, Bang. Ke di tempat ke-7 itu, sampai akhirnya kita pulang. Jadi nggak, yang awal niatnya tempat 7 itu tempat syahadat, jadi saya balik, udah jadi cuman ke 6 tempat ke peziarahan itu. Sampai akhirnya dia bilang, coba lu pikir-pikir lagi dah, lu cari tahu lagi dah muslim atau Islam itu seperti apa, dia bilang gitu. Nah, sampai akhirnya saya lihat debat-debat atau diskusi teman-teman lintas iman ini, segala macamnya ini. Nah, itulah yang ngebuat pengetahuan saya tentang muslim itu sendiri bertambah gitu. Oh, dari yang ziarah itu sampai saat ini tuh berapa lama
jarak. Itu di akhir tahun bang, di akhir tahun di bulan Oh, November kemarin ya. kalau nggak salah, di awal bulan Tahun November. kemarin berarti ya. Bulan. Ya, Oke, ini nanti aku lanjut sama yang lain. Aku mau Isya. Ini pertanyaan terakhir. Terus Yesusnya gimana? Nggak percaya Yesus itu Allah, Tuhan. bukan bang, bukan. Saya menemukan kedamaian sendiri bang. Jadi Menemukan Iya, itu kan kedamaian. untuk Islamnya. Aku ingin tahu pandangannya Kristo kepada agama awalnya Kristo itu yang Kristen. Gimana? oh saya mungkin karena saya konseling, saya melihatnya sebuah iman yang kita percaya akan ditunjukkan lewat sikap bang. Oh. Saya percaya itu bang. Lalu waktu Oh, pas lebih ke akhlak ya. ya Tapi untuk konsep ketuhanan dari agama awal itu yang Yesus itu yang manusia juga, tapi Tuhan juga, itu nggak ada masalah ya. nggak ada sih bang, tapi saya percaya bang setiap agama mengajarkan yang baik. Tapi waktu pas saya menanyakan ini ke umat Kristiani, saya seperti kayak tidak menemukan penjelasan yang cukup buat saya waktu pas saya bilang saya melihat teman-teman Muslim berdoa saat saat terjadinya sebuah bencana. Nah, terus dijawab sama mereka, kamu nggak tahu waktu pas Yohanes Pembaptis itu dipenggal, kamu nggak tahu waktu pas pengeboman gereja yang ada di Surabaya. Lalu saya mengatakan, apakah dengan mereka yang melakukan pengeboman semua Muslim seperti itu? Saya tidak percaya kalau itu Muslim. Mereka atas mengatasnamakan sebuah agama. Lalu dia bilang, kamu nggak bisa gitu, Kristus segala macam bla 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 blanya mereka. Saya melihat kalau Langsung misalkan dihakimi ya. Iya, saya melihat kalau jawaban mereka seperti itu, saya melihatnya seperti ini. Di tempat saya ada seorang umat Kristiani yang mencuri kotak amal. Apakah setiap umat Kristiani seperti pencuri? Gitu, Bang, maksudnya. Tapi apa yang saya katakan dibilang saya tidak Kristen lah, saya segala macamnya itu loh. Saya meyakini setiap iman yang kita pegang itu akan dicerminkan lewat sikap. Begitu bang, tapi jawaban mereka tidak cukup untuk saya. Ini akan mualaf jalur adab ini. Iya, Jalur Habib Masya Allah. Nurmagomedov. Ini Tafadhol lanjut Asatid. Aku Isya dulu. oke. Masya Allah. Aku Yang ngomong. belum Bang Kores belum boleh saya dulu. Oh ya, temukan Bang itu Kores, Bapak. anu loh. Ya, Yang belum saya nanti temukan aja. itu Bang yang Kores belum saya tuker temukan sama itu akad ya. apa? Ya. Iya. Yang Yang- belum saya temukan itu akad mualaf jalur disalib itu belum ya. Ustadz Wafi. Iya. Ini tapi aku dengerin Mas Kristo nih, Masya Allah. Sebenarnya Mas Kristo nih orangnya hebat banget loh ya. Selain bentar, kok kresek-kresek ya? Bentar. Ustadz Sugi. Ini Oh, gitu. dapat ini teman-teman ya, ada yang report ya, bantu tap-tap layar ya. Iya, aku lanjut ya. Nah, ini jadi sebenarnya aku tadi dengerin Mas Kristo ini, Masya Allah, beliau ini sebenarnya orang yang cerdas banget, Masya Allah ya. Dan dia ini orang yang beradab juga ya kalau kita lihat, karena dia menilai pun juga bisa dengan bijaksana banget, dimana dia nilai sebuah agama. Sebentar, ini kok ada suara kresek-kresek siapa ya? Mungkin mic-nya bisa Ya, Pak dimatiin Desugi. mute dulu. Pak Desugi storing Pak Desugi. Iya. Oh iya. Nah, jadi ini kalau Mas Kristo ini kan kita lihat tadi yang dia bicarain, dari dia melihat agama itu sebenarnya dia nggak melihat, oh berarti ada orang yang negatif, berarti agamanya negatif. Nggak gitu, bener-bener Masya Allah dia ini objektif juga dalam menilai sebuah keyakinan gitu kan. Dan memang bener yang Mas Kristo lihat ya, dari teman-teman juga
teman-temannya Mas Risto alhamdulillah di lingkungannya bisa menunjukkan Islam itu kayak gini loh, Islam itu baik kayak begini gitu. Sekarang masih story nggak? Enggak. Masih Nah, udah Ustaz. enggak. Dikit tapi tipis storynya. Ha-ha. Nah, terus Atau Ustaz gini, Sugi turun naik lagi. Tes 1 2 3 ya. Iya memang anu kayaknya. nah, terus gini nih, aku lanjut lagi nggak apa-apa ya? Aku pengen ngomong. Ya, Ya lanjut. terus gini, terus sebenarnya yang Mas Kristo bilang tadi sebenarnya memang benar, cerdas banget. Semua agama itu memang mengajarkan kita itu berbuat baik kepada sesama gitu kan. Semua agama kayak gitu. Nah, tapi Tes. Sip. kenapa kok agama itu berbeda? Ada agama ini, agama itu gitu kan. Agama kenapa bisa berbeda-beda? Kenapa bisa banyak? Dan yang benar itu pasti cuma satu. Nah, karena Tuhan di semesta alam kan cuma satu gitu. Jadi pasti agama yang benar cuma satu. Dan alhamdulillah aku masuk Islam itu kenapa sih kok nggak mau milih yang lain gitu. Nah, seperti yang kemarin-kemarin juga aku bilang, di Islam itu semuanya tuh aku temukan di Islam. Kesempurnaan itu ada di Islam. Jadi dalam beragama yang aku cari itu ada 3 aspek. Nah, jadi kalau aspek yang muamalah ini yang kayak tadi Mas Kristo bilang ya, itu semua agama sama, semua punya yang namanya aspek muamalah. Semua mengajarkan kebaikan, hidup bersosialisasi dengan baik, jangan bikin-bikin yang jahat gitu ya. Nah, tapi kalau aspek yang lainnya ini cuma ada di Islam gitu. Yakin banget cuma ada di Islam. Jadi ada aspek teologis juga di mana kita bisa menyembah Tuhan yang benar, kita mengenal Tuhan yang benar melalui kitab suci. Nah, kitab sucinya pun benar, Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an jelas di situ Tuhannya siapa? Allah. Dengan jelas Allah menyatakan dirinya adalah Tuhan yang layak disembah, nggak ada lagi yang perlu diibadahi selain Allah. Jadi semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kitab sucinya pun di dalam agama Islam kita tahu nih, ini acuan buat kita, pegangan buat kita sebagai umat muslim. Karena apa? Kitab sucinya benar, di dalamnya kita nggak akan bisa ketemu yang namanya kontradiksi, kesalahan sekecil apapun nggak ada di dalam Al-Qur'an. Inilah makanya kita bisa mengenal Tuhan yang benar melalui kitab suci yang benar. Nah, terus selain aspek teologis ya, itu kita juga ada yang namanya ibadah, aspek ibadah. Jadi ibadahnya pun jelas banget perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan jelas Allah memerintahkan bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita menyembah Dia. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan zakat, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan perintah-perintah lainnya. Jadi kita tahu, oh ini Tuhan yang benar. Terus ibadah kita mau sholat aja kita nggak bisa modifikasi macam-macam gitu ya. Udah beda masjid, beda cara sholat nggak mungkin. Nah, inilah ibadah yang benar-benar diatur gitu loh, diatur oleh Allah. Beda dengan agama yang lain, nggak dimiliki gitu loh. Agama lain nggak memiliki hal ini. Kalau di agama lain mungkin di tempat ibadah yang A dia bisa begini urutannya juga bisa berbeda dengan di tempat ibadah yang lainnya walaupun mereka keyakinannya sama gitu. Tapi kalau di Islam nggak bisa kayak gitu. Jadi ibadahnya udah jelas tertata, teratur, bahkan untuk pakaian kita beribadah pun juga sudah ditentukan, peraturannya semua dari Allah. Jadi jelas banget, dan tuntunannya juga kita harus bersuci, kita harus berwudu gitu ya. Itu semua udah sesuai lah. Jadi nggak akan salah. Jadi di saat kita menemukan 3 aspek yang sempurna ini, aspek muamalah, teologis, dan juga aspek ibadahnya yang ada di dalam Islam, ya maka itulah kebenaran yang akan membawa kita ke akhirat yang benar. Kita akan ketemu Allah, Tuhan yang benar gitu. Jadi kita nggak akan tersesat. Kayak gitu sih. Panjang ya aku ngomong ya. Mohon dikoreksi juga Ustadz Wafi. Mantap, pokoknya keren. Allahu Akbar. Duh, Keren, suaranya ini sih nggak usah ini lagi ya. Tinggal dibimbing aja kalau Bang Kristo ini nggak usah apa namanya itu. Silakan Ustadz Sugi. terlalu kencang suaranya Ustaz Sugi.
Iya, nggak apa-apa sekalian. Terlalu kenceng ya suara saya Bang ya. Kristo. Iya Ustadz, ada pantulan akhirnya. Coba saya nggak pakai apa namanya? Tes. Nah, sip. Masih mantul juga? Iya, ada pantulan. Si mantul. Coba saya Mantul. keluar dari TikTok dulu ya, nanti baru masuk lagi ya. Ya, ya. Siap, Ustaz. Ya, kalau dengar ceritanya sih Bang Kristo ini sebetulnya tinggal disahadatin aja. Ya nggak, More? Ustad. Syahadat Iya. dan belajar gitu. Nah, betul. Syahadat dan belajar. Mas Kristo Nah, Saya- tinggal contoh sama Mbak siapa Natali. nih? Apa? Mas Kristo tinggal sama siapa sekarang? Alhamdulillah saya tinggal dengan orang tua ibu aja sama kakak saya. Oh gitu. Tes. Salam. Aduh, kok masih mantul juga ya? Iya, Ustaz. Iya. Nggak tahu saya. Apa nih? Padahal udah keluar dari TikTok tadi loh. Pakai akun yang satunya aja, Bible berjalan coba. Ini masih mantul juga? Kayaknya enggak nih. Udah. Sudah lumayan. Sudah. Oke, lanjut. Loh, malah lanjut. Lanjut syahadat. Ustaz Ya. Sufi. Gak dapat izin naik ini kata Ustadz Alif, Masya Allah. Sabar ya Tat, sabar. Jadi benar Bang ya yang dikatakan Mbak Natalia Iriani nih, beliau ini seorang mu'alaf. Ya Alhamdulillah saya udah pernah jumpa 2 kali. Dan beliau ketika mu'alaf itu sangat besar perjuangannya sampai ngumpet-ngumpet takut sama keluarganya. Ya, saya harap Bang Kristo ini bisa apalah ya mengikuti jejaknya Mbak Natalia, karena tidak ada kebenaran di agama lain selain di Islam, terutama masalah ketuhanan, masalah ibadah. Itu benar sekali yang disampaikan Mbak Natalia. Ketuhanan di dalam Islam itu jelas, sehingga tidak ada namanya di antara orang Islam itu debat masalah ketuhanan. Yang ini Trinitas, yang itu Oneness, ya nggak ada di dalam Islam. Apapun manhajnya ya, mau Salafi, mau NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah misalnya kan, semuanya sepakat. Bahkan Syiah sekalipun gitu ya, sepakat dengan ketuhanan yang disampaikan Quran surah Al-Ikhlas itu ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi semua sepakat orang Islam ini, nggak ada yang bantah. Semuanya ikhlas menerima. Makanya itu disebut surah Al-Ikhlas. Artinya kita ikhlas. Allah itu menjadi Tuhan kita satu-satunya. Kita ikhlas menjadikan Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Dan kita ikhlas tidak pernah protes bahwa Tuhan kita itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan kita juga ikhlas bahwa Allah itu tidak ada yang menyamainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada sekutu baginya. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam Kristen seperti apa, bukan bermaksud menjelekkan. Ini fakta yang terjadi di depan mata kita. Hampir tiap hari kita menyaksikan cakar-cakaran masalah Tuhan. Yang satu mengatakan Yesus itulah satu-satunya Tuhan. Ketika di dunia dia berupa Yesus, ya kan, nanti naik ke surga pun dia Yesus. Jadi Yesus only. Nah, sementara yang lain mengatakan Yesus itu bukan Bapak, Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh, Roh bukan Bapak. Nah, jadi masalah ketuhanan saja masih apa ya? Saya bilang masih compang-camping. Bagaimana agama ini akan membawa kepada kebenaran kalau masalah yang paling fundamental, masalah yang paling dasar itu belum sepakat gitu loh. Sementara Islam masalah ketuhanan selesai dalam waktu 13 tahun ketika masih di Mekah. Makanya waktu masih di Mekah itu belum turun namanya syariat-syariat, kewajiban puasa, kewajiban sholat, belum ada. Dimantapkan dulu masalah keimanan, masalah akidah ini. Setelah akidah mantap, ya, barulah nanti datang syariat-syariat, hukum-hukum. Begitu, Bang. Nunggu apa lagi, Bang?
Monggo Bang, komentarnya Bang, biar enak kita dialognya Bang. Saya sebenarnya ingin bertanya lebih dalam lagi, Pak Ustadz. Boleh. Kalau misalkan ngucap syahadat, saya nggak mau secara live dan forum terbuka seperti ini. Mungkin ada cukup beberapa saksi saja seperti itu. Kalau misalkan nanti saya sudah yakin dengan memeluk agama Islam ini, saya tidak mau seperti ini. Nanti terjadi penggiringan atau kayak ini cuma sebuah drama, ini bukan Katolik beneran atau sebuah mualaf beneran. Saya nggak mau seperti itu. Biar agama yang sepeluk nanti itu cukup saya aja yang tahu dan beberapa saksi di sana seperti itu. Iya. Ya itu sah-sah saja, silahkan saja, tapi perlu yang kita garis bawahi, innama a'malu biniat. Semua itu tergantung niat kita. Apa niat Anda ketika ingin bersahadat secara sembunyi-sembunyi? Apa niat Anda ketika kita syahadatkan secara live? Ya, itu kalau niatnya salah ya salah, walaupun dengan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, kalau niatnya salah Bang. Begitu. Jadi jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Kalau kata orang kita ikuti, ya kita nggak akan mendapatkan kebenaran, begitu kan? Karena apapun ya pasti menemui yang namanya kontroversi itu. Ada yang senang, ada yang tidak senang, itu sudah biasa terjadi, begitu Bang. Apalagi yang mau ditanyakan Bang? Mumpung ada Ustadz Wafi, Moreh Rizky, Ustadz Nandar, Mbak Natalia. Nah, silakan. Ya. Izin dikit Pak De, dikit aja dari saya. Iya, monggo. Pesan saya satu, kalau nanti Mas Kristo memang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seiman dengan saya, saran saya setelah mualaf jangan jadi debater. Itu. Ya. Itu saran saya itu. Belajar yang benar, karena saya banyak nemukan mualaf mendadak jadi debater. Itu udah 7 tahun mualaf nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran. Ada yang sibuk debat itu. Sibuk debat aja debat, ya kan. Iya, kita sedih lihat kayak gitu, jujur. Kita sedih lihat kayak gitu. Makanya saya ingatin satu, jangan jadi debater. Belajar Islam yang benar. Udah tinggalkan kitab yang lama. Karena yang saya perhatikan gini loh, mualaf itu kebanyakan gini ya. Ambisi masuk Islam, sudah ambisi bukannya mempelajari Islam tapi masih mempelajari kitab terdahulunya. Gitu loh. Jadi contoh misalkan saya masuk Islam dan saya ninggalkan Kristen karena saya nemukan 20 kesalahan Bible. Nah, lalu ketika dia sudah masuk Islam 1 tahun 2 tahun, mendadak dia membuat presentasi 30 kesalahan Bible. Nah, berarti dari situ dia masih mempelajari kitabnya yang terdahulu. Nah, itu yang nggak kita inginkan. Pas giliran ditanya tentang Al-Quran, gelagapan. Nah, jadi saran saya satu, jangan jadi debater. Itu saran saya. Dan insya Allah, insya Allah saya mewakili divisi kajian di LRI. Untuk para mu'alaf akan kami siapkan grup WhatsApp dan grup Zoom khusus untuk belajar ilmu fikih. Mantap. Sholat, ngaji, zakat, kemudian tasawuf, pokoknya dari awal sampai akhir. Bagi para mu'alaf yang ingin benar-benar belajar bagaimana Islam, indahnya Islam, itu akan kita siapkan grup WhatsApp khusus dan Zoom khusus. Seperti itu. Dan tentunya ada guru-guru kita di sini juga, Ustadz Sugi, saudara kita yang sangat cerdas, Mbak Natalia, pimpinan LRI, More Rizky, amirnya masih masih ada di tengah hutan. Bukan. Iya, masih ada pimpinannya hutan, masih Sueb. Iya. Saya pembina saya. Bukan pimpinan. Beliau masih ada di tengah Ternate, Moreh, masih gak ada orang di sana. Kemudian di sini ada Gus Yonatan. Jadi nanti akan kita buatkan Zoom khusus. Ya, bagi teman-teman untuk menguatkan iman, kita akan undang Ustadz Sugi nantinya untuk belajar fikih, saya sendiri yang akan ngisi, seperti itu. Baik ya. Saya juga mau jemput
abang saya dulu, nanti kalau misalkan Bang Yonatan, Bang Nandar masih live, saya akan gabung lagi, Bang. Oke, siap. Oke. Terima kasih, Bang, untuk jawaban-jawabannya. Semoga saya semakin mendalami ini dan semakin yakin juga, Bang, dalam memeluk Islam. Allahu Akbar. Yang penting ada niat, insya Allah. Allah sambut. Begitu, Bang. Amin, Pak Ustadz. Makasih, Pak Ustadz. Ya. Makasih, Bang Rizky, Kak Natalia. Ingat Bang Kris, pesan saya satu lagi, diingat lagi ya pesan saya. Kalau nanti nemu hidayah dan jadi seorang Muslim, jangan jadi debater, ingat ya. Ya, 3 tahun belajar Islam dulu. Jangan hari ini syahadah, besok langsung adu jangkrik sama saudara seiman dulu, jangan. Gak betul itu. Betul. Terpikirkan juga, Bang, dalam pikiran saya, Bang. Iya, bagus. Amin. Makasih, Bang Rizky. Bang Nandar, makasih tempatnya, Bang. Ya, sama-sama. Natalia, Bang Nathan juga. Ya, Namanya sama. semoga Anda terpilih. Itu punya Ustaz Nandar yang bisa itu. Iya, di mana itu diputar, dicelupin gimana sih? Izin turun dulu ya. Iya. Siap. Moreh, Iya? izin tanya Moreh, kalau saya ini debater apa bukan ya Moreh ya? Ya, saya mau tanya, Mbak Natali udah pernah debat? Oh, debat pernah sih, pernah. Tapi Saran- nggak sesenior yang lain lah. Jangan, Saat- saran saya baru, Mbak Natali belajar fikih dulu ke Ustaz Wafi, sama Iya. belajar murojaal yang benar. Kemarin baru aja debat pertama kali tuh kemarin di TikTok. Udah sekali aja. Disiarin sama Jangan Ustadz Sugi dilanjutin. kemarin. Gimana Karena Ustadz gini, Sugi Mbak kemarin? Natali. Ustadz Sugi. Boleh nggak saya kasih nasihat sama Mbak Natali? Boleh, monggo. Malah seneng Iya. alhamdulillah kalau dapat nasihat dari Moreh. Monggo Moreh. Jadi gini ya, saya tuh jujur orang yang nggak setuju ketika ada orang yang baru masuk Islam, baru memeluk Islam, belum mempelajari Al-Quran secara baik dan mendingan, bukan baik dan benar ya, baik dan mendingan aja belum gitu loh. Tapi udah debat-debatan, jujur saya sangat gak setuju itu gitu. Karena kenapa? Banyak sekali di luar sana saya sering nemukan namanya mualaf gitu kan. Saya tuh kenapa kamu masuk Islam? Karena begini. Udah hawanya tuh pengen memperdebatkan sebuah hal yang menurut dia salah di ajaran sebelumnya, sampai lupa untuk belajar ajaran barunya gitu loh. Dan itu yang saya nggak setuju gitu loh. Banyak yang seperti itu, yang nama-namanya terkenal juga sampai bikin buku ada, dan dia nggak bisa ngaji gitu loh. Kalau saya mau sebut nama janganlah. Jangan. Kita udah tahu siapa. Iya, Ustadz Sugi, tapi kemarin aku debat yang Ustadz Sugi siarin gimana Ustadz? Mungkin Enggak apa-apa. Kalau Mbak Natali ini saya lihat kan mualaf sudah lama, sudah mempelajari Islam, bacaan Qur'annya pun insya Allah sudah bagus ya. Oh iya. Cuma diperdalam lagi lah. Mbak Natali masuk Islam tahun berapa? tahun 2016 Moreh. 2016 ya, namanya bukan mualafah, berarti namanya muslimah namanya. 3 Iya, tahun mualaf alhamdulillah. itu. Iya, Iya, 3 tahun mualaf itu. Udah dalam kalau Mbak mualaf ini keislamannya nih. Bukan mualaf, berarti namanya muslimah kalau udah lewat dari 3 tahun. Doain Moreh biar istiqomah sampai Amin. jemput. Amin. Yang penting sekarang jangan debat-debatan lagi, belajar fikih Islam yang benar, belajar murajaal, baca Quran yang benar dan memaknai Quran dengan benar. Udah itu aja Nah, tugasnya. Iya. yang maju biar kita nih. Iya. Ustadz Sugi, berarti kalau aku pas lagi ngeliat TikTok ada oten-oten yang menggemaskan gitu, gimana Ustadz Sugi? Udah Aku sabar aja, diam. pengen maju loh Ustadz. Jangan. Mbak, kalau Mbak Natalia nemu oten di TikTok, langsung sihir aja, Mbak, biar cepat tewas gitu. Nah, ini ada Ustadz Alif, terlambat Ustadz Alif. Assalamualaikum Ustadzku. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, waalaikumsalam semuanya. Enggak, tadi aku nggak dapet izin. Maksudnya Ustaz Sugi bolak-balik naik turun, wah nggak dapet izin dari hostnya ini kata. Ya, monggo lanjut. Nyimak. TikTok ini kan cuma 6 ya. Kalau stream lihat kan bisa sampai 10 gitu kan.
Kalau Zoom apalagi